Tema 5. Ekosistem. Subtema 3. Keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tempo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Simak bacaan berikut. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar berikut. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitar. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya, seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitarnya? Negara-negara di sekitar Indonesia memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai negara. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Ketika itu,
Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji. Sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur. Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji. Demikian juga Dayu. Rupanya, Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu. Ibu yang mengajariku. Setiap hari, kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi terlihat terampil oleh kalian, jawab Dayu. Siti yang sedari tadi tak henti melihat kegiatan membuat sesaji itu, akhirnya tidak tahan untuk bertanya kepada Dayu. Bolehkah aku tahu, mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu? Bagi kami masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari, kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa, sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan, jawab Dayu dengan bersungguh-sungguh. Tentu kalian juga punya cara tersendiri untuk mengucapkan syukur dan memohon perlindungan, bukan? Kata Dayu sambil tersenyum. Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang. Tetapi, ternyata tujuannya sama ya? Seru Siti riang. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Simaklah dengan seksama artikel berikut ini. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi, banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong tahun 1480 sampai 1550. Saat itu, Raja bersama rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Warenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini, masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya dengan umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian Minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Perhatikan gambar berikut. Polisi adat Bali yang dinamakan pecalang ikut membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali.
Masyarakat Muslim di Bali kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah di luar Bali. Misalnya Jawa, Makassar, atau Sumbawa yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Sekarang, kita akan membahas pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Menurutmu, mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Karena pecalang memiliki kewajiban menjaga keamanan tanpa memandang agama seseorang. Apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat Muslim menjalankan ibadah agamanya? Menciptakan suasana damai, mempererat silaturahmi antar umat beragama. Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat Muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Masyarakat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan lancar. Membuat peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Berikut manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya masyarakat. Tidak mudah dihasut oleh orang lain, saling menghargai dan menghormati dimanapun berada. Mampu maju dan berdiri teguh sebagai suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global. Mampu menangkal aksi terorisme.